Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Suci Hadayanti dari Prodi PGMI dengan NIM 2305020013. Dosen pembimbing Pak Joni Indrawandi MPD. Baik teman-teman semuanya, hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang kajian dasar ekonomi bidang kesejahteraan masyarakat. Ilmu ekonomi menurut Thorsten Valdon, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang kemampuan manusia dalam menentukan pilihan produksi, distribusi, dan konsumsi berdasarkan pada nilai-nilai kebudayaan dalam sebuah lingkungan. Atau ilmu ekonomi ini sendiri bisa disebut ilmu yang mengkaji tentang kebutuhan hidup manusia dan juga dikenal sebagai mesin dari kehidupan. Tingkat kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia berdasarkan intensitasnya. Kebutuhan manusia merupakan hal-hal yang diperlukan oleh manusia untuk bisa bertahan hidup, juga hal-hal yang diingini manusia untuk memenuhi kepuasan jasmani dan juga rohani. Yang pertama ada kebutuhan mutlak. Kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi semua orang tanpa terkecuali. Jika tidak terpenuhi, maka orang tersebut tidak bisa bertahan hidup. Contohnya seperti kebutuhan makan dan juga minum. Selanjutnya kebutuhan primer. Kebutuhan pertama yang harus terpenuhi oleh manusia agar bisa hidup dengan layak. Kebutuhan primer terbagi menjadi dua, yaitu sandang, pangan, dan papan. Sandang contohnya adalah kebutuhan pakaian atau pelindung tubuh lainnya. Pangan contohnya adalah kebutuhan makan dan juga minum. Sedangkan papan contohnya adalah rumah atau tempat berlindung lainnya. Kita lanjut kepada kebutuhan manusia berdasarkan sifatnya. Nah, ini terbagi menjadi 2 poin. Yang pertama ada kebutuhan jasmani dan juga kebutuhan rohani. Di mana kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang dibutuhkan oleh tubuh yang bertujuan untuk memenuhi kepuasan raga. Contohnya seperti membutuhkan makan, minum, skincare, vitamin, dan lain-lain. Selanjutnya kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang dibutuhkan oleh jiwa-jiwa manusia. Contohnya seperti kenyamanan, rasa damai, dan kebutuhan saat menjalankan ibadah. Selanjutnya, kebutuhan manusia berdasarkan waktu diperlukannya. Nah, ini terbagi menjadi 3 kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan sekarang atau kebutuhan yang harus segera dipenuhi ketika kebutuhan tersebut muncul atau pemenuhannya tidak bisa ditunda lagi. Contohnya seperti sedang merasakan haus, maka kita harus minum, dan juga merasakan lapar, maka kita harus memenuhinya dengan cara makan. Atau kebutuhan obat untuk orang yang sedang sakit. Selanjutnya, kebutuhan masa depan. Kebutuhan masa depan adalah kebutuhan yang masih bisa ditunda hingga di kemudian hari. Contohnya seperti asuransi kesehatan dan persiapan bayi yang masih di dalam kandungan. Setelah itu kebutuhan mendesak. Nah, kebutuhan mendesak ini adalah kebutuhan yang tiba-tiba muncul dan sifatnya kritis. Contohnya darah untuk orang korban kecelakaan. Jika tidak ada darah, maka nyawa korban akan ikut terancam. Lanjut kepada jenis-jenis mata pencarian penduduk. Nah, yang pertama itu ada pertanian, di mana poin bawahnya ada persawahan seperti menanam padi, perladangan itu seperti menanam cabai, jagung, sayur-sayuran seperti itu. Selanjutnya ada perikanan. Nah, perikanan ini terbagi menjadi 2, yaitu perikanan laut dan perikanan darat. Selanjutnya perkebunan dan peternakan. Peternakan ini ada 3 yang diternak. Yang pertama hewan kecil, contohnya seperti kambing, domba, kelinci,
Selanjutnya hewan besar itu contohnya seperti sapi, kerbau, kuda, dan unggas contohnya seperti ayam, burung, dan juga bebek. Selanjutnya, produk dan jasa. Produk berasal dari bahasa Inggris yaitu product, yang artinya sesuatu yang diproduksi oleh tenaga kerja. Selanjutnya, jasa. Jasa dapat didefinisikan sebagai setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya bersifat tidak berwujud fisik dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. Lanjut kepada produsen, distributor, dan konsumen. Yang pertama itu ada produsen. Produsen adalah memproduksi barang atau jasa. Contohnya seperti bahan baku, bahan tambahan, atau penolong, dan bahan-bahan lainnya. Yang kedua, distributor. Distributor sendiri adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan distribusi atau dapat diartikan sebagai pedagang yang membeli atau mendapatkan produk dagangan dari tangan pertama, yaitu produsen secara langsung. Yang ketiga, konsumen. Konsumen adalah seseorang yang menggunakan atau memakai produk atau jasa yang disediakan. Selanjutnya, hukum permintaan dan penawaran. Yang pertama, hukum permintaan. Hukum permintaan berbunyi, jika harga naik, maka permintaan akan barang atau jasa akan berkurang. Sebaliknya, jika harga turun, maka permintaan akan barang atau jasa akan meningkat. Selanjutnya, penawaran. Hukum penawaran berbunyi, jika harga naik, maka jumlah barang atau jasa yang ditawarkan akan meningkat. Sebaliknya, jika harga barang turun, maka jumlah barang atau jasa yang ditawarkan akan berkurang. Jenis-jenis pasar. Jenis-jenis pasar ini terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, pasar nyata, pasar abstrak, pasar tradisional, pasar modern, pasar mingguan, dan juga pasar harian. Lanjut kepada keuangan dan inflasi. Keuangan adalah mempelajari bagaimana individu, bisnis, dan organisasi meningkatkan, mengalokasi, dan menggunakan sumber daya moneter sejalan dengan waktu, dan juga menghitung risiko dalam menjalankan proyek mereka. Yang kedua, inflasi. Inflasi secara umum dapat didefinisikan sebagai kenaikan harga-harga barang dan jasa secara terus-menerus pada waktu tertentu. Jadi teman-teman semuanya, dari pembahasan tadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat mencerminkan kualitas hidup dari sebuah keluarga. Karena itu, kesejahteraan masyarakat merupakan hakikat dari sebuah pembangunan. Keluarga dengan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi berarti memiliki kualitas hidup yang lebih baik, sehingga pada akhirnya keluarga tersebut mampu untuk menciptakan kondisi yang lebih baik untuk bisa meningkatkan kesejahteraan mereka. Keterbatasan indikator ekonomi dalam mempresentasikan tingkat kesejahteraan masyarakat telah meningkatkan perhatian dunia terhadap aspek sosial dalam pembangunan. Kemajuan pembangunan yang selama ini lebih banyak dilihat dari indikator ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan, dinilai belum cukup untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan yang sesungguhnya. Indikator ekonomi tersebut
pada umumnya diukur secara objektif dengan pendekatan yang berbasis uang. Oke, teman-teman semuanya, itulah sedikit penjelasan dari saya mengenai kajian ekonomi bidang kesejahteraan masyarakat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan video, dan terima kasih telah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.